Kami dari kelompok 7 akan mengobservasi mengenai kolam ikan yang berada di sekitar sawah. Nah, perkenalkan nama saya Ivan dari absen 1. Perkenalkan nama saya Gloria, absen 19. Saya Rindo dari absen 34. Saya Chelsea, absen 36. Selamat menonton! Jadi teman-teman, ini adalah ekosistem kolam ikan yang akan kami observasi. Di kolam ini ada beberapa komponen seperti air, tanah yang dapat membantu ikan, capung maupun makhluk hidup lainnya untuk berkembang biak dan bertumbuh. Ada aliran air yang berfungsi untuk menjaga kualitas air ataupun menjaga suhu. Nah, jadi manfaat kolam ikan yang berbudidaya di sekitar sawah adalah yang pertama, menjaga kualitas air yang baik, serta memberikan lingkungan seperti habitat asli ikan. Kami memilih ekosistem kolam ikan yang berlokasi di Jalan Camarum di CNI AL Juanda. Di kolam ikan tersebut, kami menemukan beberapa faktor abiotik, seperti yang pertama adalah air. Air merupakan komponen paling vital sebagai tempat tinggal ikan, kepiting kecil, dan media tumbuh tanaman merambat. Yang kedua adalah tanah padat. Tanah di pinggiran kolam berfungsi sebagai pembatas ekosistem, lalu tempat untuk kepiting kecil membuat lubang, serta area tumpuan pelikan saat tidak berenang. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan merambat dan alga untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat adalah oksigen terlarut. Oksigen terlarut merupakan gas di dalam air yang dibutuhkan ikan dan kepiting kecil untuk bernafas. Lalu yang kelima adalah suhu air. Suhu air dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme ikan dan pertumbuhan tanaman. Yang kedua ada faktor biotik. Berdasarkan peranannya dalam rantai makanan, terdiri dari pertama, produsen sebagai penyedia energi. Tumbuhan merambat menghasilkan oksigen dan menjadi tempat berlindung. Alga hijau dan fitoplankton, yaitu tumbuhan mikroskopis di air yang menjadi makanan utama ikan kecil dan siput. Yang kedua, konsumen sebagai pengguna energi. Konsumen pertama yaitu herbivora seperti siput memakan alga dan tumbuhan. Ikan mujair memakan lumut dan fitoplankton dan beberapa jenis ikan kecil lainnya. Yang kedua, ada konsumen dua yaitu sekunder atau karnivora kecil seperti ikan betik yang memakan larva serangga atau udang kecil, cuyu yang memakan hewan kecil atau sisa organik, dan capung yang memakan serangga air. Yang ketiga, ada konsumen tersier atau karnivora puncak, yaitu seperti burung pelikan yang ia berada di posisi teratas karena memangsa ikan mujair, ikan betik, hingga cuyu. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Bakteri dan jamur yang menguraikan bangkai hewan atau daun mati menjadi unsur hara di dalam kolam. Jenis jamur yang sering menginfeksi kolam. Yang pertama adalah Branchiomyces species, penyebab busuknya insang yang mematikan dan sering muncul di air kotor. Yang kedua adalah Ichthyoponus species, jamur sistemik yang menginfeksi jaringan tubuh serta menyerang dari dalam. Yang ketiga adalah Odynium species, jamur atau parasit alga yang menyerang kulit dan insang. Yang keempat adalah Detritivore, yaitu cuyu dan siput. Mereka membantu memecah-mecah remah-remah sisa makanan dari makhluk hidup lain menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ekosistem ini menunjukkan berbagai interaksi antar makhluk hidup yang membentuk rantai makanan. Pada jalur pertama, fitoplankton sebagai produsen dimakan oleh siput. Kemudian siput dimakan oleh cuyu, dan akhirnya cuyu dimangsa oleh burung pelikan sebagai predator puncak. Pada jalur kedua, alga hijau dimakan oleh ikan mujair, lalu ikan mujair menjadi mangsa burung pelikan. Selanjutnya, pada jalur ketiga, tumbuhan merambat dimakan oleh siput, dan siput tersebut dapat dimakan oleh burung pelikan, baik secara langsung maupun tidak sengaja saat pelikan mencari mangsa lain. Pada jalur keempat,
Fitoplankton dimakan oleh larva capung, kemudian larva capung dimakan oleh ikan betik, dan ikan betik menjadi mangsa burung pelikan. Terakhir, pada jalur kelima, sisa-sisa organisme atau detritus dimakan oleh cuju, yang kemudian juga dimangsa oleh burung pelikan. Dapat disimpulkan bahwa burung pelikan berperan sebagai konsumen puncak dalam ekosistem kolam ini, dan setiap komponen saling terhubung dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Bentar. 1, 2, 3. Sekian dari hasil video observasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Dadah.